Halo teman-teman RC Video, balik lagi bareng gua Antonius Serangga. Di video kali ini gua akan mengkomparasi dua buah helm yang keren, ganteng, murah, karbon. Helm apa? Tonton videonya sampai habis. Nah, gua akan mengkomparasi dua buah helm brand dari luar terkenal dan dua-duanya dipakai di balap kejuaraan dunia. Oke, langsung kita lihat helm pertama. Ini adalah helm yang fresh ya. Ini cukup baru helmnya, baru keluar tahun lalu, kalau nggak salah tahun inilah, baru 2 tahun ini. LS2 FF805 Thunder C Carbon FIM yang ini. Dan satu lagi, ini dia. Ini pemain lama nih ya, pemain karbon lama, udah lama banget juga. Pemain lama, udah lama banget juga. Apa sih gitu? Ini adalah HJC RPH 11 Carbon. Ya. Gua akan mengcompare dua helm ini dari looks-nya, dari fitting-nya, dari airflow-nya, dari style-nya, dari segala macamnya, berat dan fun fact, udah pernah pakai? Fun fact, gue udah pernah pakai helm ini kedua-duanya, jadi gue bisa memberikan insight lah gitu ya untuk teman-teman yang lagi cari helm karbon budget apa ya ngomongnya ya? Iya, budget yang paling affordable karena dua helm ini adalah dua helm karbon saat ini di pasaran yang top class ya, top class karbon, brandnya udah well known adalah kedua helm ini. Dimana harganya untuk kedua helm ini ada di kisaran 6 jutaan rupiah aja. Gitu. Gila, menarik banget kan? Kalian udah dapat helm karbon. Ini full karbon ya, full karbon hanya dengan hanya dengan harga 6 jutaan aja. Oke, jadi kita bahas satu-satu dari looks-nya dulu, dari luar ya. Untuk HJC RPH 11 ini bisa kalian lihat, dia untuk shape-nya itu agak membulat. Ya, jadi bukan tipe helm yang bener-bener race banget yang runcing-runcing gitu, tapi dia sedikit lebih membulat. Walaupun ada tambahan bagian spoiler sedikit di belakang ya, tapi secara shell dia lebih round gitu bentuknya ya. Jadi buat teman-teman yang nggak terlalu senang dengan helm-helm dengan gaya-gaya yang panjang-panjang gitu, ini bisa banget jadi pilihan teman-teman. Nah, di satu sisi LS2 Thunder ini dia lebih racy, dia lebih lonjong bentuknya, dia lebih tajam-tajam, lebih apa ya, lebih balap gitu, lebih terkesan kencang banget gitu. Dengan bentuk yang lebih lonjong, bagian depan yang lebih maju, bagian spoiler belakang yang panjang gitu kan, walaupun nggak seperti tambahan-tambahan kayak Race Air Pro atau 803 RSUC yang ada tambahan spoiler belakang gitu ya. Oke, nah bedanya teman-teman, jadi kalau HJC yang ini RPH 11 ini dulu memang ini adalah top of the line-nya. Sampai saat ini di Indonesia ini masih top of the line yang dijual di pasaran. Walaupun di sana sudah keluar RPH 1 ya. Nanti juga akan masuk ke sini RPH 1N. Cuman untuk sampai saat ini adalah top of the line dari kedua merek yang dijual di Indonesia. Gitu ya. Oke, sekarang kita bahas tentang ventilasinya dulu. Oke, ventilasi kedua helm ini itu ada di 3 titik sama-sama semua. Apa sih? Gimana sih? Sama-sama. Pokoknya sama, ada di 3 titik. Yang pertama adalah di mount fan. Ya. Ini mount fan. Nah, cuman kalau di HJC itu dia kalau nggak salah, dia bener, dia cuman di depan ini aja ya. Mount fan-nya, tutup bukanya. Di LS2 pun di sini. Oke. Lalu di bagian jidat
bagian dahi ada, yang satu kalau LS2 atas bawah, kalau RPA 11 itu slide kanan kiri, ya. Dan di bagian atas kepala, kalau LS2 di slide, ini bisa kalian lihat di slide, ya. Kalau HJC itu diputar, ya. Jadi ada beberapa bagian apa ya, beberapa level lah untuk bukaan si vent atas ini. Dan untuk outletnya di HJC ini ada di bawah bagian sini, ya, satu, dan di atas bagian atas ini di bawah spoiler ini ada outlet bolong untuk aliran anginnya. Tuh. Nah, kalau di LS tuh itu ada di sini, ya. Oke, ini kalau gua pegang gini, ini balik lagi ke style nggak apa-apa ya? Ya, jadi kalau HJC ini dia memang bentuk shape-nya itu lebih apa ya? Lebih humble, apa sih? Lebih santai gitu. Jadi helm yang kalian bisa pakai kemana-mana, ke outfit apapun, apa segala macam, karena dia bentuknya simple. Dia bulat, nggak banyak ornamen, tambahan-tambahannya pun secukupnya gitu. Nah, sedangkan kalau di LS tuh kalian bisa lihat bentuknya itu memang lebih sporty, lebih racing, dan lebih agresif, betul. Lebih agresif, kalian bisa lihat dari bentuk depannya aja, dia juga bentuknya tajam-tajam gitu, ya. Ya, dengan lakukan agresif di banyak tempat. Lalu nih, ornamen-ornamen tambahan-tambahan seperti ini yang bikin helmnya tuh terlihat lebih garang gitu, ya. Nah, ini balik lagi ke kalian, lebih suka helm yang stylenya seperti apa gitu. Kalau kalian senang yang agresif, yang garang banget, LS tuh bisa jadi pilihan. Tapi kalau kalian lebih suka yang simple, yang lay low gitu, kalian boleh pilih HJC, ya. Oke, kedua kita lihat motif karbonnya. Ini keduanya sama-sama motif karbon rajut, tapi bedanya kalau di LS tuh dia ukurannya lebih besar rajutannya dibandingkan HJC, ya. Nih kalau kalian lihat, bisa nggak sih dibandingin gini? Kelihatan ya? Ya. Ini motifnya sama, bentuknya sama, karbon rajut semuanya, dua-duanya. Tapi kalau di HJC itu lebih kecil, ya. Jadi dia kalau dari jauh terlihat lebih, ya tadi lebih polos gitu kan. Kalian harus mungkin agak lebih teliti kalau dari jauh, kalau ngeliat oh itu helm karbon gitu. Tapi kalau di LS tuh Thunder ini dia lebih stand out gitu si motif karbonnya, karena rajutannya lebih besar, jadi dia lebih kelihatan gitu, ya. Itu dari karbonnya sendiri. Ini dua-duanya benar-benar 100% karbon. Nah, gua akan bahas tentang sedikit aja ya, sedikit tipis aja gimana ventilasi di kedua helm ini. Kalau untuk LS tuh kalian sebenarnya bisa nonton Anas reviewnya secara lengkap di sini, ya. Itu gue udah ngebahas semuanya tentang LS2 Thunder ini. Kalau HJC kita belum pernah pakai, belum. Tapi gue udah pernah nyobain helm ini. Karakternya dua-duanya mirip gitu. Jadi dari mount fan itu angin yang masuk ke muka, yang kerasa langsung ke muka itu sedikit, ya, kedua helm ini. Tapi HJC sedikit lebih kerasa dibandingkan LS2 gitu. Dan kalau di bagian atas kedua-duanya gue bisa bilang hampir mirip. Dua-duanya airflow di kepala, di bagian atas kepala ini oke banget dan kerasa banget kalau memang lagi ada, maksudnya angin masuk, itu kerasa banget di kepala kalian. Tapi bedanya kalau HJC kalian nggak perlu terlalu nunduk untuk ngerasain angin yang masuk, ya.
Kalau LS tuh kalian harus posisi yang lumayan nunduk untuk memaksimalkan airflow atau ventilasi bagian atasnya ini gitu, dan bagian depan juga sama. Jadi memang yang ini lebih racy, memang race oriented banget. Kalian harus nunduk buat memaksimalin segala macamnya. Kalau ini kalian bisa lebih santai lah, bisa dipakai buat motor tegak dengan masih airflow-nya masih oke gitu ya. Lalu next kita akan bahas tentang visor kedua helm ini ya. Jadi visor ini dari LS2 maupun HJC dua-duanya sudah flat visor ya. Dua-duanya di paket penjualan juga udah dapat dark smoke-nya. Ya, jadi ini benar-benar head to head nih ya. Jadi ini kalian beli udah dapat dark smoke, ini kalian beli udah dapat dark smoke. Jadi udah dapat dua visor, clear dan dark smoke gitu ya. Lalu dua-duanya sama-sama sistem pengunciannya itu ada di bagian depan ya. Jadi kalau HJC itu kalian kayak jepitan ya, di jepitan gini. Kalian jepit, baru kalian buka ke atas ya, ngeloknya gitu. Jadi ada tuasnya dan ini bisa di lock. Ini di lock, jadi gua nggak bisa buka lagi nih ya. Ini unlock. Nah, gue bisa buka ke atas. Oke. Kalau LS tuh dia walaupun dari depan, tapi sistem locknya itu kayak AGV Corsa atau Pista. Jadi dia ditekan, baru di slide ke atas ya. Jadi locknya di tengah, ini ngelock. Kalau mau buka ditekan, lalu slide ke atas. Tuh, oke. Jadi bedanya itu ya kalau untuk lock visornya. Dan kalau kalian lihat dari samping, ada perbedaan yang lumayan dari bentuk visor RPH 11 dan LS2 Thunder ini. Ya, dimana kalau LS2 Thunder itu bagian belakangnya dia lebih lebar, lebih tinggi lah, lebih panjang dibandingkan RPH 11 ini. Kalau kita buka, kita lihat ya. Nih. Bagian sini, sisi dalam ini, sisi di sini apa ya? Bagian dalam helm ini, LS2 itu lebih lebar, lebih ke belakang dan lebih tinggi ya dibandingkan HJC. Ya. Kelihatan nggak bedanya? Kelihatan ya? Kelihatan kan? Yang ini lebih tinggi kan dia. Ya. Ini juga secara visibility juga ini depannya juga sedikit lebih tinggi, lebih luas ya. Nah, akibatnya dari yang belakang ini lebih tinggi, vision untuk LS2 secara horizontal itu lebih baik sedikit dibandingkan RPH 11. Ya, dimana RPH 11 ini nggak terlalu tinggi. Kalau ini lumayan tinggi nih. Ya, jadi vision kita ke kanan kiri oke banget gitu. Nah, kalau untuk bagian depan vision secara vertikal ini kurang lebih tetap lebih luas dari LS2 ya. LS2 lebih tinggi. Vision ininya lebih panjang, lebih lebar. Ini jarak dari sini ke sini lebih panjang dibandingkan RPH 11. Tuh ya. Jadi ini secara vision LS2 lebih baik gitu. Sistem buka tutup visor. Mumpung kita lagi ngomongin visor ya. HJC punya salah satu sistem buka tutup visor termudah yang pernah gue coba di helm. Ini benar gue nggak perlu lihat, gue tinggal buka ini doang. Dia udah kebuka. Gimana? Gimana? Saking cepetnya lo nggak bisa lihat kan? Oke. Ya, nih. Ini ada tuas nih. Ya, gue nggak lihat sebelah sana nih. Ini ada tuas nih. Gue tekan ke belakang. Udah kebuka. Keren. Ya. Sebelah sini juga sama gitu. Ini adalah sistem buka tutup visor yang tercepat dan ternyaman menurut gua, HJC. Dimana kalian kalau masangnya pun gampang banget. Ya, ini kan udah posisinya udah kayak gini nih. Kalian tinggal masukin gini, terus kalian tekan. Udah. Segampang itu kalau HJC.
Ini kenapa gue suka banget dengan sistem buka tutup visornya HJC. Ya. Nah, itu HJC. Kalau LS tuh dia nggak secepat dan segampang HJC, tapi dia unik caranya. Dia ada tuas nih. Tuas ini tuh buat kunci. Ini harus dibuka dulu. Dibuka. Kanan kirinya gue buka, ya. Terus visornya gue tutup dulu. Nah, ini nih kalian lihat kan? Ini harus kita nge-slide ke depan. Kita slide ke depan. Nah, baru visornya kebuka guys. Gitu, ya. Dia mungkin nggak terlalu cepat buat kalau kalian gonta-ganti segala macam, tapi jelas ini bukan visor helm tersusah untuk buka visor yang pernah gue coba. Masih ada helm-helm yang lebih susah dibanding ini. Dan ini menurut mereka secure banget untuk ngelock visor tetap di tempatnya dan nggak copot-copot kalau terjadi sesuatu. Ya, jadi ini bahannya besi. Pengawasan ini besi. Itu. Dan masangnya itu dibalikin lagi aja. Jadi dimasukin ke sini. Ini dimasukin, masukin ke slotnya. Sudah, terus kita buka ke atas. Lalu kita lock. Kita balikin. Tutup. Dah. Lock. Gitu, ya. Jadi menurut kalian mana yang lebih oke? Kalau praktis pasti lebih praktis HJC. Tapi di LS2 pun sistemnya unik juga dan keren. Dan bentuk visornya juga nggak biasa sama sekali gitu. Jadi dia ke bawah gini terus baru ke depan. Jadi visionnya luas banget gitu ya. Lalu helm ini kalau yang LS2 ini yang gue pegang di sini yang harga 6, sekian 6 jutaan itu udah sertifikasi FIM ya. Jadi kalian bisa lihat nih sertifikasi FIM sini ya. Oke. Ini udah sertifikasi FIM. Kalau yang ini masih belum sertifikasi FIM untuk yang RPA 11 karbon. Gitu. Terus sebelum kita lihat bagian dalamnya, kita timbang dulu. Walaupun ini yang satu XL, yang satu double XL, tapi nggak apa-apa. Kita coba aja ya. Kita coba ya. Kita ambil dulu. Timbangan dapur. Kita pertama timbang dulu LS2 ini size XL. Udah no? Ya. Ini tanpa apapun ya, bener-bener helm tok. Berapa? 1480. 1480 ya. Ini beratnya 1480. Oke, hampir sesuai dengan yang mereka klaim di belakang. 1400-an memang ya. Lalu sekarang kita coba HJC RPA 11 karbon. Oke. Berapa guys? 1431 ya. Jadi ada perbedaan kurang lebih sekitar 50 gram. Yang ini lebih berat, LS itu lebih berat dibandingkan HJC karbon. Jadi ada 50 gram, ini lebih enteng 50 gram ya. Jadi bisa jadi buat referensi teman-teman yang mau cari helm. Ini untuk size XL sih oke lah beratnya. 1400 tuh cukup baik untuk size XL ya. Nah biar nggak bosen kita tuker LS yang sebelah sini. Nah, sekarang gua mau lihat bagian dalamnya ya, bawahnya ya. Kita giniin aja. Oke, dua-duanya sama-sama udah double D-ring pastinya. Lalu dua-duanya sudah ada emergency pull tabnya juga. Ini bisa ditarik juga. Lalu dua-duanya punya liner atau busa yang sama-sama nyaman ya. Kalau menurut gua dua-duanya sama-sama nyaman, busanya nggak terlalu keras, linernya juga enak dikena kulit gitu. Cuman
Yang bikin beda itu adalah feel waktu kalian pakai kedua helm ini. Ya, kalau HJC itu karena neck roll-nya dia nggak apa ya, nggak meluk gitu, nggak ke dalam. Jadi dia nggak berasa, walaupun tetap kerasa kepluk ya. Di bagian bawah ini biasa aja gitu. Gimana ya ngomongnya ya, bukan biasa aja. Kayak helm-helm lain aja gitu. Jadi ya udah, ini kerasa di sini doang. Nah, meanwhile kalau LS2 kalian bisa lihat ini neck roll-nya dia agak mengecil, di bagian bawah tuh mengecil gitu. Jadi bagian leher kalian ngerasa amat banget dipeluk ya. Jadi kayak dipeluk banget gitu. Dan bagian pipinya itu kalau yang LS2 itu lumayan tinggi, dia nyampe hampir ke tulang pipi sini hampir. Nah, kalau HJC itu dia lebih ke bawah dikit lah, di pipi aja gitu, di sini nih. Kerasnya di sini gitu. Kalau LS2 dia agak naik sedikit ya. Gitu. Nah, bedanya lagi antara kedua helm ini, LS2 ini bentuknya, dalamnya, shape-nya itu adalah long oval. Cocok untuk teman-teman yang ada keturunan Caucasian. Caucasian. Orang bule elup ya, karena orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu biasanya kepalanya itu lonjong. Pipi di kanan kiri, panjang di depan belakang. Sedangkan kalau HJC ini dia bentuknya, shape dalamnya itu lebih round. Jadi untuk orang-orang Asia mungkin akan lebih fit di HJC gitu. Tapi tetap kalian bisa coba fitting aja. Kalian datang ke RC Moto Garage, fitting size mana yang sesuai dengan kepala kalian gitu ya. Dua-duanya sama-sama enak, dua-duanya sama-sama oke. Gua pakai size M dua-duanya karena kepala gua M kecil di 57. Di HJC gue juga pakai size M, di LS2 gue juga pakai size M gitu. Walaupun di LS2 awalnya lumayan tight gitu, tapi lama-lama gue udah pakai seminggu, 2 minggu, 3 minggu udah mulai menyesuaikan kepala gue, sekarang udah enak. Ya. Oke, next. Sekarang udah zamannya orang kalau pakai helm harus pakai intercom. Kita lihat ya. Kita lihat dari HJC dulu. HJC ini yang karbon ini dengan harga 6 jutaan juga. 6,9 ya. 6,9. Dia sudah ada slot untuk intercom. Ya, kelihatan? Ya, nih, udah ada slot untuk intercomnya. Ya. Oke, kelihatan ya? Nah, ini udah ada dan bisa dibuka tutup. Jadi kalau kalian nggak pakai, kalian tinggal tutup aja, lalu bisa di apa sih? Bisa di lock gitu loh. Dia. Tep. Nah, oke, gitu ya. Mantap. Mantap. Nah, sedangkan untuk LS2 Thunder yang FIM yang ini yang ada di depan gua itu tidak ada slot untuk intercomnya, kawan-kawan. Ya, bisa dipakai nggak? Bisa masang nggak? Katanya bisa dipasang speaker nggak? Segala macam bisa. Tapi akan lebih dekat ke telinga kalian si speakernya. Kecuali kalian pakai yang slim atau yang kecil lah gitu. Itu adanya di Sena, tahu gue yang slim ya. Tapi LS2 Thunder ini punya 2 versi. Satu yang FIM, yang ini ya. Satu lagi yang non FIM yang biasa. Nah, yang non FIM ya, itu ada slot intercomnya. Ya, ada slot intercomnya dan harganya. Halo guys, dalam rangka anniversary RC Moto Garage yang ke-8, RC Moto Garage mau bagi-bagi hadiah untuk kalian para penonton setia RC Video. Jadi ada total hadiahnya 88 hadiah dan ada grand prize Honda Vario 160 Repsol Edition. Caranya gampang banget, bener-bener gampang. Kalian tinggal tulis di kolom komentar video ini, tulis mau hadiahnya Bang. Ya, itu gampang banget. Kalian langsung tulis ke kolom komentar, tulis mau hadiahnya Bang. Oke?
dan akan kita umumkan tanggal berapa? 20. Tanggal 20 Juni. Oke, jangan sampai ketinggalan. Lebih murah hampir 2 juta. Waduh, jauh sekali. Ya. Jadi terserah Anda, terserah teman-teman ya, kalian suka yang mana. Kalau LS2 FIM LS2 Thunder ini ada yang FIM yang harga 6 jutaan, yang non FIM-nya harganya 4 jutaan. Kalau yang ini belum FIM, harganya 6 jutaan juga. Gitu ya. Jadi kira-kira itu apa? Komparasi. Jadi itu komparasi gua tentang dua helm karbon dari brand HJC dan brand LS2. Ada poin-poinnya dari tadi juga udah gua kasih tahu, dari ventilasi, dari vision, dari cara buka visor, dari busa dan intercom dan lain-lain, dan shape. Nah, kalau menurut para penonton sekalian, kerenan yang mana? HJC RPA 11 Carbon atau LS2 FF805 Thunder? Coba kalian tulis di komen, kalian lebih suka yang mana, alasannya yang apa, supaya kita bisa tahu teman-teman ini senangnya yang seperti apa. Gitu. Oke, makasih teman-teman. Itu dia video komparasi kedua helm kedua helm karbon affordable ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. RC Moto Garage, brings you safety. Dadah.